Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nabilatul Fathrohma, awardee beasiswa teladan dari Tanoto Foundation dan merupakan mahasiswa dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Oke, jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, aku akan bahas lebih lanjut terkait dengan things to prepare for applying and winning a scholarship, atau apa aja sih yang harus kita persiapkan serta bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Setidaknya ada beberapa tahapan yang perlu teman-teman persiapkan. Oke, jadi yang pertama yang menurutku cukup penting adalah teman-teman harus meriset serta mengidentifikasi lebih lanjut terkait dengan beasiswa yang ingin teman-teman daftarkan. Jadi ini penting banget teman-teman, karena sebenarnya banyak banget beasiswa yang ada di luar sana, tapi kita harus tahu beasiswa tuh ada beasiswa apa aja. Selain itu kita juga harus selalu update nih informasi terkait beasiswa tersebut. Biasanya teman-teman bisa dapetin informasi beasiswa ini mulai dari website ataupun dari direktorat kemahasiswaan yang ada di kampus, sosial media, Instagram, TikTok, ataupun cari informasi dari kakak tingkat dan lain sebagainya. Beberapa beasiswa yang mungkin teman-teman perlu ketahui, yang pertama ada beasiswa dari pemerintah teman-teman. Jadi beasiswa dari pemerintahnya kayak seperti beasiswa unggulan, beasiswa pendidikan Indonesia, kemudian LPDP, beasiswa KIP, ataupun dulu bidik misi ya teman-teman. Dan beberapa beasiswa dari beberapa perusahaan swasta nih, yang biasanya memang mereka punya dana CSR sendiri, seperti beasiswa teladan dari Tanoto Foundation ataupun beasiswa Pertamina, Jarum, KSD dan lain sebagainya. Terus teman-teman harus juga mempertimbangkan yang terkait dengan bidang studi yang teman-teman sedang tempuh, kemudian juga terkait dengan minatnya teman-teman dan kriteria pendaftaran, karena setiap beasiswa tuh pasti punya persyaratan dan kriterianya masing-masing. Jadi teman-teman harap itu bisa menyesuaikan dengan kriteria diri teman-teman. Jadi sekiranya kalau emang sesuai dengan nilai diri teman-teman, sesuai dengan aspirasi teman-teman, teman-teman bisa daftar. Dan kalau bisa sesuai dengan persyaratan ya teman-teman ya, jangan sampai kayak semisal teman-teman udah daftar tapi sebenarnya nggak sesuai dengan persyaratan yang dimau, seperti itu. Terus yang kedua teman-teman perlu lakuin adalah buat kalender beasiswa. Jadi kalender beasiswa ini cukup penting teman-teman untuk teman-teman bisa tahu beasiswa apa aja sih yang jadi prioritas buat diri teman-teman. Jadi kan dari semua beasiswa itu kan pasti punya kriterianya masing-masing. Nah yang sesuai dengan studi teman-teman, aspirasi teman-teman, itu teman-teman sortir dan teman-teman pastikan tanggal-tanggalnya dari mulai pendaftaran, seleksi hingga nanti pengumumannya. Jangan sampai teman-teman itu terlewat dengan jadwal-jadwal tersebut, karena sering banget nih orang-orang tuh mungkin ketolak bukan karena dia nggak sesuai kualifikasi diri, tapi terlewat dengan tanggalnya. Maka bikin jadwal kalender itu sangat penting, dan jangan terpaku pada satu beasiswa aja teman-teman. Jadi kalau bisa letakkan telur di banyak keranjang gitu ya, coba semua jenis beasiswa yang bisa teman-teman coba, karena potensi kelolosan itu kalau teman-teman coba di banyak beasiswa itu akan lebih tinggi. Nah yang selanjutnya, yang ketiga, siapkan berkas persyaratan dengan baik teman-teman. Jadi teman-teman kalau bisa itu siapkan berkas pendaftaran itu dengan teliti, karena biasanya akan terdapat banyak sekali persyaratan dari beasiswa ataupun pendaftaran di beasiswa tersebut, dan ini tuh merupakan gerbang permulaan bagi teman-teman ya. Jadi kalau semisal teman-teman nggak lolos di tahap ini, otomatis kan nggak bisa lolos di tahap selanjutnya. Dan biasanya orang-orang tuh kayak cukup meremehkan, padahal tahap ini tuh ya nggak boleh diremehkan, karena salah satu kesalahan kecil itu tuh bisa bikin teman-teman nggak lolos. Kayak semisal contoh ya, tidak ada tanda tangan di transkrip dan sebagainya. Jadi kalau saran aku teman-teman, karena untuk persiapan pendaftaran berkasnya ini itu kan cukup banyak ya. Jadi kalau bisa setiap teman-teman udah melakukan pemenuhan pemberkasan itu teman-teman bikin di satu folder tersendiri, yang itu tuh bisa dijadikan arsip buat teman-teman untuk daftar di beasiswa selanjutnya. Karena pada dasarnya kebanyakan beasiswa tuh punya persyaratan yang sama teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman udah pernah daftar di beasiswa ini, nanti beberapa persyaratan yang udah sama, teman-teman nggak usah nyari-nyari lagi. Kayak misal legalisir ijazah ataupun mungkin rapor, penting banget buat folder pendaftaran. Dan yang keempat, teman-teman perlu banget untuk menyiapkan resume yang unggul. Kenapa? Ini penting. Jadi kalau bisa sesuaikan resume ataupun data diri teman-teman dengan persyaratan beasiswa yang ada. Dan ini tuh penting banget teman-teman, untuk teman-teman itu memperhatikan terkait
terkait dengan prestasi akademis teman-teman, kemudian kegiatan ekstrakurikuler ataupun kegiatan organisasi yang itu bisa mendukung beasiswa tersebut. Kadang ada beberapa beasiswa yang dia itu mengutamakan pengalaman leadership dan lain sebagainya, maka kemudian hal ini itu penting banget untuk teman-teman lakukan, khususnya untuk mengupgrade diri teman-teman. Jadi biar reviewer yang beasiswa ini itu tuh bisa menilai bahwa teman-teman itu layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut, dan dengan teman-teman mengikuti beberapa kegiatan organisasi dan lain sebagainya itu bisa menunjukkan bahwa teman-teman tuh aktif berkontribusi pada lingkungan sekitar teman-teman. Jadi organisasi ataupun kegiatan lainnya yang menunjang resume teman-teman, pengalaman kerja dan lain sebagainya itu penting ya teman-teman. Dan yang kelima, hal yang perlu teman-teman lakukan adalah tulis pernyataan diri dengan semenarik mungkin. Jadi biasanya di beasiswa itu selain ada berkas seperti berkas ijazah, rapor, KTP, terus kakak dan lain sebagainya, itu kadang mereka juga akan minta namanya tuh esai beasiswa. Nah ini menurutku yang sangat penting dari pendaftaran beasiswa, karena di dalam esai ini teman-teman akan menceritakan siapa diri teman-teman, tujuan teman-teman mengikuti beasiswa, terus tujuan studi teman-teman. Adanya esai beasiswa ini, kalau bisa teman-teman jangan berusaha meniru aplikasi ataupun meniru dari esai orang lain. Jadilah be authentic gitu, be authentic dan jadilah dirimu sendiri, karena setiap orang tuh pasti punya keunikan sendiri-sendiri yang itu bisa menjadi keunggulan diri teman-teman kayak gitu. Kayak misal contoh mungkin di pendaftaran beasiswa aku, karena aku dari mungkin daerah luar Pulau Jawa, daerah 3T, mungkin itu yang aku unggulkan, cerita bagaimana perjuanganku bisa menempuh pendidikan yang sekarang aku sedang tempuh, itu yang kemudian aku ceritakan kan. Jadi kalau bisa juga tekankan bagaimana sih beasiswa tersebut itu sejalan dengan aspirasi yang ada dalam diri teman-teman. Jadi penting juga nih untuk bisa mengetahui visi misi dari penyelenggara beasiswa, karena setiap beasiswa itu pada dasarnya mereka itu punya visi misi beda-beda. Jadi ada beberapa beasiswa mungkin yang mencari fokus untuk sustainable development goals kayak gitu, ataupun beberapa beasiswa yang memang visi misinya adalah untuk penyelenggaraan pendidikan kayak gitu kan. Jadi kalau bisa itu visi misi tersebut yang bisa teman-teman aplikasikan di esai teman-teman yang sesuai dengan diri teman-teman gitu. Jadi jangan asal apply kayak gitu ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman perlu banget untuk punya benang merah yang ada di pendidikan teman-teman. Jadi kayak semisal teman-teman ingin sekarang kuliah ya, anggaplah di semester awal itu teman-teman daftar organisasi, ikut lomba ataupun kerja, itu kalau bisa tuh punya benang merah tentang apa yang udah teman-teman lakukan sebelumnya, yang aspirasi teman-teman ingin sampai dan bagaimana teman-teman mendapatkannya. Jadi kayak semisal contoh, mungkin aspirasi ke depannya saya ingin menjadi seorang pengajar kayak gitu kan. Ya berarti apa yang dilakukan sekarang adalah punya beberapa pengalaman di bidang pendidikan. Kalau bisa tuh ada benang merahnya. Jangan kayak semisal mungkin punya pengalaman yang banyak banget nih, cuma mereka itu kayak nggak ada keterhubungan antar satu sama lain. Ya itu yang bikin teman-teman kalau aplikasi beasiswa itu akan lebih sulit terima gitu kan, karena kayak bisa dinilai bahwa oh kurang ada visi misi di hidupnya dia kayak gitu. Jadi itu menurut aku penting banget ya teman-teman. Dan yang keenam, ketika teman-teman udah melakukan pembuatan esai beasiswa itu, yang penting banget jangan sombong gitu ya. Dan esai itu kalau bisa direview dengan orang-orang yang lebih profesional ataupun orang lain. Jadi jangan cuma diri sendiri, karena sering banget nih kayak kita udah merasa cukup tapi sebenarnya di sudut pandang orang itu masih kurang cocok. Jadi itu penting banget untuk direview sama yang lain gitu kan. Dan usahakan esai itu jangan sampai ada typo ataupun kesalahan penulisan dan ataupun esai yang nggak ada berbobot gitu. Jadi kalau bisa diceritakan terkait dengan latar diri teman-teman itu nggak usah terlalu banyak, cukup ceritakan aja hal yang unik yang ada dalam diri teman-teman. Kemudian teman-teman tulis terkait dengan apa yang sudah teman-teman lakukan, pencapaian yang ada, tapi itu sesuai dengan aspirasi ke depan yang teman-teman ingin tulis. Kayak misal contoh, saya ingin mengikuti beasiswa unggulan karena harapannya ke depannya saya ingin mungkin melanjutkan S2 di luar negeri kayak gitu. Maka dari itu
dengan adanya beberapa pengalaman saya, achievement yang sudah saya lakukan itu bisa mendukung hal tersebut gitu. Terus selanjutnya pastikan materi yang teman-teman daftarkan itu atau yang teman-teman tulis itu sejalan dan fokus dengan beasiswa. Jadi kalau emang beasiswanya untuk keberlanjutan ya teman-teman punya background yang keberlanjutan juga, kayak sustainability juga yang fokus di situ, dan itu akan lebih mendukung teman-teman untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Terus selanjutnya kalau bisa tunjukkan kebutuhan keuangan. Ini beberapa beasiswa seperti beasiswa kurang mampu dan lain sebagainya itu sangat penting banget untuk bisa menceritakan terkait dengan situasi yang akurat terkait dengan keuangan teman-teman. Kalau misal teman-teman memang dari latar belakang keluarga tidak mampu, ya disertakan dengan surat-surat pendukungnya seperti itu, dan jelasin aja kalau sekarang kondisi keluarga teman-teman bagaimana, beban yang teman-teman tanggung itu seberapa besar, sehingga itu bisa menjelaskan bahwa beasiswa ini tuh sangat meringankan beban keuangan teman-teman. Selanjutnya teman-teman perlu juga untuk menyertakan surat rekomendasi yang kuat teman-teman. Biasanya teman-teman bisa pilih orang-orang yang mengenal diri teman-teman, dan kalau bisa dia punya jabatan gitu ya secara akademis ataupun secara profesional, kayak misal kaprodi, dosen DPA gitu kan, dosen pembimbing ataupun atasan teman-teman di tempat kerja. Itu nggak apa-apa banget. Yang pasti teman-teman harus pastikan bahwa orang-orang yang memberikan rekomendasi tersebut tahu kinerja teman-teman kayak gitu. Itu yang lebih penting, jadi bisa merekomendasikan dengan baik, dan kalau bisa teman-teman juga kasih tahu informasi beasiswa yang teman-teman ingin apply, kemudian beasiswa ini tentang apa dan tujuan teman-teman apply beasiswa ini untuk apa, seperti itu. Yang selanjutnya teman-teman perlu banget untuk kumpulkan sertifikat dan transkrip. Jadi ini itu penting banget teman-teman untuk bisa mengetahui catatan akademis teman-teman, dan ini juga menunjukkan keseriusan teman-teman. Tinggi besarnya IPK itu juga cukup penting untuk menentukan bahwa teman-teman ini bertanggung jawab dalam menempuh pendidikan teman-teman kayak gitu kan. Bahkan ada beberapa beasiswa yang itu ada syarat IPK-nya dan sebagainya. Transkrip itu penting banget teman-teman, jadi jangan disepelekan gitu kan. Kemudian penting banget untuk menyertakan sertifikat atau prestasi yang relevan dengan beasiswa. Kenapa? Ini tuh penting banget untuk meningkatkan nilai diri teman-teman melalui prestasi yang sudah teman-teman miliki, seperti sertifikat kejuaraan contohnya gitu ya. Kayak contoh ada beberapa beasiswa yang bahkan emang dia ditujukan untuk teman-teman yang udah punya prestasi sebelumnya, seperti kayak beasiswa talenta atau sekarang beasiswa pendidikan Indonesia itu ditujukan buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman sertifikat kejuaraan di lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Kemdikbud gitu. Jadi itu penting banget untuk teman-teman lakukan upgrade diri. Jadi kalau misal mungkin teman-teman ketolak di beasiswa sekarang, itu jangan menyerah, tapi lakukan evaluasi, dan mungkin teman-teman bisa upgrade diri dengan aktif ikut lomba-lomba, yang itu nanti sertifikatnya bisa teman-teman sertakan ketika teman-teman berdaftar beasiswa kayak gitu. Selanjutnya yang ke-10, tunjukkan kepemimpinan dan keterlibatan teman-teman dalam masyarakat. Jadi penting banget untuk menyoroti peran teman-teman dalam kepemimpinan ataupun kegiatan masyarakat lainnya. Jadi kayak aktif dalam kegiatan sosial seperti volunteering dan memiliki pengalaman di bidang itu tuh penting. Jadi jangan dianggap remeh gitu kan, meskipun mungkin itu terkesannya wah kurang penting, tapi kalau misal teman-teman punya inisiatif terkait dengan masalah-masalah yang ada di sekitar teman-teman, itu bisa menjadi poin plus teman-teman. Kayak misal contoh teman-teman menjadi founder ataupun terlibat dalam suatu komunitas sosial yang ada di lingkungan teman-teman, itu bisa jadi nilai plus buat teman-teman gitu kan, bahwa teman-teman punya pengalaman kepemimpinan yang baik. Dan kalau bisa ilustrasikan bagaimana teman-teman itu bisa berdampak bagi sekitar teman-teman. Terus selanjutnya yang ke-11, teman-teman perlu siapkan untuk wawancara nih teman. Jadi wawancara ini menurut aku penting banget, karena kan ini merupakan salah satu step selanjutnya kalau teman-teman emang lolos di berkas ya. Jadi untuk wawancara ini teman-teman bisa lakukan antisipasi dengan beberapa pertanyaan umum seperti perkenalan diri, dan inti dari beberapa pertanyaan wawancara ini biasanya lebih ke studi case terkait dengan masalah yang ada, ataupun lebih ke recall terkait dengan materi pendaftaran yang udah teman-teman lakukan. Jadi kalau bisa tuh dibaca lagi aplikasi yang udah teman-teman daftarkan. Pastikan juga teman-teman kalau dalam wawancara ini di kondisi yang rapi gitu ya, good looking, sehingga teman-teman tuh punya kesan menghormati reviewers tersebut. Dan pastikan teman-teman itu jadi orang yang tetap gigih gitu kan, dan yakin bahwa teman-teman bisa lolos, karena percayalah bahwa
penolakan itu adalah bagian dari proses gitu loh. Jadi jangan mudah untuk menyerah dan percaya aja kalau hasil itu nggak akan mengkhianati proses. Kayak misal contoh beasiswa yang aku dapetin sekarang itu bukan beasiswa yang sekali aku daftarin, aku bahkan kayak daftar lebih dari 7 beasiswa sampai akhirnya aku lolos di beasiswa yang sekarang ini, beasiswa teladan ini. Dan yang aku lakukan adalah setiap menghabis daftar itu ya lakukan koreksi diri, terus kemudian upgrade diri, sehingga teman-teman ketika mendapatkan beasiswa itu emang layak untuk mendapatkan beasiswa itu. Jadi ingat banget bahwa jadilah diri yang otentik dan bisa menunjukkan hal-hal yang sejalan dengan nilai-nilai beasiswa tersebut, karena itu menjadi poin penting buat teman-teman. Intinya jangan pernah menyerah dan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik aja ya teman-teman. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.